Hai semuanya, sekarang saya mau menjelaskan tentang pecahan. Nah, dalam pecahan sendiri ada yang namanya pecahan biasa, ada juga pecahan campuran. Dalam matematika itu kan ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian. Kita mulai saja ya. Jadi untuk penjumlahan, misalnya 3/4 ditambah dengan 2 misalnya 12 ya. Kemudian hasilnya berapa? Nah, di dalam pecahan itu kita harus wajib yang namanya menyamakan penyebut ya untuk penjumlahan. Jadi di sini untuk penyebut kita bisa pakai saja penyebutnya itu 12. Karena 12 di sini bisa membagi 4. Jadi misalnya sekarang 12 bagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti sekarang penyebutnya sudah 12. Kemudian 9/12 ditambah, karena 12 tadi tidak diubah, jadi kita tetap 2/12. Jadi hasilnya sekarang 9 tambah 2 sama dengan 11 plus per 12. Jadi hasilnya adalah 11/12. Oke, setelah itu untuk pengurangan. Di pengurangan ini sama aja. Jadi misalnya nih 2/7 kurang misalnya 3/14 misalnya ya. Jadi di sini seperti 12 dan 4 tadi, kita juga bisa sama. 14 bisa bagi 7 enggak? Kalau misalnya bisa, berarti 14 bagi 7 sama dengan 2. Jadi kita pakai penyebutnya 14. 14 bagi 7 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti penyebutnya sekarang bukan 7 lagi, tapi 14. Kemudian kurang, di sini kan tetap 14, berarti 3/14. 4 kurang 3 sama dengan 1/14. Jadi hasilnya adalah 1/14. Kemudian sekarang perkalian. Kalau perkalian ini seperti ini. Misalnya 1/10 dikali dengan 1/5. Hasilnya itu, kalau perkalian kita tidak perlu menyamakan penyebut. Jadi tinggal kita kali saja. 1 kali 1 sama dengan 1. 10 kali 5 sama dengan 50. Berarti hasilnya 1/50. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah pembagian. Kalau pembagian ini seperti ini ya. Misalnya 6/8 dibagi misalnya 1/4 ya. Untuk pembagian ini beda lagi. Yang tadinya untuk 6/8 di bagian depan tetap ya, pecahan yang di depannya tetap. Terus kalau perkalian itu sistemnya kayak gini. Jadi misalnya ya, untuk rumusnya itu A per B bagi C per D. Hasilnya adalah A per B dikali D-nya jadi pembilang, C-nya jadi penyebut. Jadi terbalik ya, kali D per C. Jadi untuk pecahan di atas ini, kita buat 6/8 kali 4-nya jadi pembilang, 1-nya jadi penyebut. 4/1. 6 kali 4 sama dengan 24. 8 kali 1 sama dengan 8. Kemudian, jika pecahannya masih bisa dibagi, kita bagi. 24 bagi 8 bisa dibagi, berarti jawabannya adalah 3. Jadi hasil dari 6/8 bagi 1/4 adalah 3. Baik, bagaimana kalau itu adalah pecahan campuran? Jadi misalnya 2, 1/2 ditambah 3, 1/4. Caranya seperti ini ya. 2 kali 2, 4. Seperti ini. Terus 4 tambah 1. Jadi hasilnya 5/2. Kemudian ditambah. Ini sama aja kayak di samping. 3
kali 4, 12. Kemudian tambah 1 sama dengan 13. 13 per 4. Nah, seperti yang di atas, pecahannya kan kita harus samakan ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi sekarang untuk 4 kalau bisa bagi 2 berarti kita pakai penyebutnya itu 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 per 4 ditambah 13 per 4 sama dengan 10 tambah 13 adalah 23 per 4. Kita buat untuk pecahan ini menjadi diperkecil ya. 23 tidak bisa bagi 4, hasilnya tidak habis. Otomatis akan menghasilkan pecahan campuran lagi. Jadi, teman-teman bisa buat untuk seperti ini. Jika belum bisa langsung, teman-teman bisa buat seperti ini ya. Jadi, 23 bagi 4 sama dengan kita buat angka yang mendekati 4 dikali berapa yang mendekati 23. 4 kali 6, 24. Berarti tidak bisa karena sudah lewat dari 23. Berarti 4 kali 5. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. 23 kurang 20 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 5 kita taruh di sebelah sini. 5 penyebutnya adalah 4. 5, 4 di sebelah sini. Kemudian hasil 3 ini, yang sisanya ini, kita taruh di sebelah sini. Jadi pembilang. Jadi hasil dari 23 bagi 4 per 4 sama dengan 5, 3 per 4. 5 kali 4, 20, ditambah 3 sama dengan 23. Jadi 23 per 4. Seperti ini ya untuk pecahan campuran. Jadi pembagiannya seperti ini. Teman-teman bisa mendapatkan hasil dari pecahan 23 per 4. Ya, sekian dari saya. Jika bermanfaat lagi, jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih.